sudah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada apa sebenarnya? Apa yang menghambat kenaikan gaji ini? Dan yang paling penting, kapan tepatnya uang itu akan masuk ke rekening Anda? Jangan kemana-mana, karena dalam video ini kami akan membongkar semuanya secara lengkap, jelas, dan berdasarkan sumber resmi pemerintah. Tonton sampai habis karena ada informasi penting soal tanggal 16 Mei 2026 yang perlu Anda ketahui sekarang juga. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu ASN aktif maupun pensiunan dimanapun Anda berada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Amin ya Robbal Alamin. Hari ini tepat di tanggal 14 Mei 2026, kami hadir membawa informasi yang sangat penting, sangat relevan, dan pastinya sangat Anda nantikan selama berbulan-bulan ini. Ya, kita akan berbicara soal sesuatu yang sudah menjadi tanda tanya besar di hati jutaan ASN aktif dan pensiunan di Indonesia, yaitu soal kapan gaji dan tunjangan kita benar-benar naik. Kita semua sudah mendengar soal Perpres nomor 79 tahun 2025. Kita semua sudah menunggu, dan kita semua masih bertanya-tanya, kenapa sampai sekarang, di bulan Mei 2026 ini, gaji PNS dan pensiunan belum juga mengalami perubahan yang nyata dan terasa di kantong. Sebelum kita masuk lebih dalam, kami ingin mengingatkan seluruh Bapak dan Ibu, terutama para pensiunan yang mungkin sering mendapatkan informasi dari media sosial, dari video YouTube, dari Instagram, bahkan dari pesan WhatsApp yang beredar. Tolong berhati-hati dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Banyak sekali hoax yang beredar menggunakan foto-foto pejabat negara yang diedit, menggunakan teknologi AI untuk membuat video atau suara yang terkesan resmi, padahal isinya adalah informasi palsu yang menyesatkan. Salah satunya adalah foto Menteri Keuangan yang diedit dan dijadikan konten seolah-olah menyampaikan pengumuman resmi soal kenaikan gaji. Itu tidak benar dan kami tegaskan sekali lagi, selalu cek informasi dari sumber resmi seperti website Kementerian Keuangan, website Kemenpan RB di menpan.co.id, maupun akun resmi PT Taspen di taspen.co.id. Sekarang, mari kita bahas secara tuntas dan menyeluruh, mulai dari apa itu Perpres nomor 79 tahun 2025, mengapa kenaikan gaji belum terjadi, bagaimana kondisi keuangan negara saat ini, apa saja program prioritas yang menjadi pertimbangan pemerintah, hingga apa yang harus Anda lakukan dan harapkan ke depan. Semua akan kami sampaikan dengan bahasa yang mudah, jelas, dan tentunya berdasarkan data serta referensi resmi. Mari kita mulai dari yang pertama. Perpres nomor 79 tahun 2025 adalah peraturan Presiden yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai landasan hukum utama bagi peningkatan kesejahteraan aparatur negara, baik PNS aktif maupun para pensiunan. Perpres ini bukan sesuatu yang main-main, bukan sekedar wacana, dan bukan janji kosong. Dokumen hukum ini sudah sah, sudah diundangkan, dan sudah mulai berjalan dalam beberapa poinnya. Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperhatikan nasib dan kesejahteraan para abdi negara yang telah mengabdikan diri mereka selama bertahun-tahun untuk bangsa dan negara ini. Namun, dan ini yang harus dipahami benar-benar oleh seluruh Bapak dan Ibu, Perpres ini baru merupakan dasar kebijakan umum. Artinya, Perpres ini adalah kendaraannya, adalah fondasi hukumnya, tetapi belum merupakan petunjuk teknis operasional yang langsung bisa dieksekusi untuk mencairkan kenaikan gaji. Ibaratnya seperti ini, Perpres adalah desain besar sebuah bangunan, tetapi untuk benar-benar membangun gedung tersebut, Anda butuh RAB, rencana anggaran biaya, gambar teknis, kontraktor, dan izin-izin yang spesifik. Nah, disinilah yang sedang diproses. Peraturan pemerintah PP sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dari Perpres tersebut. Selama PP teknis ini belum diterbitkan, sistem penggajian PNS dan pensiunan masih mengacu pada PP nomor 5 tahun 2020 alias PP nomor 8 tahun 2024 yang lama. Sistem lama ini memiliki struktur. Gaji pokok dihitung berdasarkan golongan dan masa kerja. Tunjangan kinerja terpisah dari gaji pokok dan berbagai jenis tunjangan tambahan lainnya. Sistem ini dianggap kurang transparan, kompleks, dan tidak merata antar instansi. Oleh karena itulah, reformasi sistem penggajian ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, karena kalau salah langkah, dampaknya bisa sangat luas dan merugikan banyak pihak. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa PP teknisnya belum juga selesai? Ini pertanyaan yang valid dan wajar ditanyakan. Berdasarkan informasi yang beredar dari sumber-sumber resmi, saat ini PP teknis pelaksanaan kenaikan gaji ini masih dalam tahap pembahasan intensif antara 3 kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, serta Kementerian Keuangan. Ketiga kementerian ini harus duduk bersama, menyinkronkan data, menyepakati mekanisme, dan memastikan bahwa setiap aspek teknis dari penggajian yang
yang baru ini bisa diimplementasikan secara efisien dan adil di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari pusat hingga daerah terpencil sekalipun. Proses ini memang memakan waktu, dan itu bukan berarti pemerintah tidak peduli atau tidak serius. Justru sebaliknya, pemerintah ingin memastikan bahwa ketika kenaikan gaji ini benar-benar diberlakukan, semuanya berjalan dengan tepat, teratur, dan tidak menimbulkan kekacauan administrasi. Karena kalau kenaikan gaji ini dilakukan tanpa payung PP teknis yang jelas, maka yang terjadi bisa berupa salah hitung, ketidakmerataan, hingga permasalahan hukum di kemudian hari. Sekarang kita lihat dari sisi kondisi keuangan negara per Maret 2026. Ini penting untuk diketahui supaya kita punya gambaran yang realistis dan tidak mudah tersulut emosi. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa defisit APBN saat ini berada di angka 0,93% terhadap PDB, Produk Domestik Bruto. Angka ini masih dalam batas aman. Bahkan bisa dibilang kondisi fiskal negara saat ini cukup sehat dan terkendali. Jadi dari sisi kemampuan keuangan negara, sebenarnya ruang fiskal untuk menaikkan gaji PNS dan pensiunan itu ada. Negara mampu. Yang menjadi pertimbangan adalah soal prioritas dan timing. Dan satu hal lagi yang menarik, saldo anggaran lebih negara saat ini mencapai 423 triliun. Angka yang sangat besar. Artinya, pemerintah memiliki cadangan dana yang sangat signifikan. Dana ini memberikan ruang fiskal yang luas untuk berbagai program, termasuk di dalamnya kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Namun perlu diingat bahwa dana ini juga harus dialokasikan dengan sangat hati-hati karena ada banyak sekali kebutuhan prioritas nasional yang harus dipenuhi secara bersamaan. Nah, inilah yang menjadi inti dari hambatan timing kenaikan gaji ini. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini memiliki beberapa program prioritas nasional yang membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah program makan bergizi gratis, MBG. Program unggulan Presiden Prabowo ini membutuhkan anggaran hingga 70 triliun rupiah untuk tahun 2026. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah dan kelompok rentan di seluruh Indonesia. Ini adalah investasi jangka panjang dalam kualitas sumber daya manusia bangsa. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan program ini? Kami persilakan untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Yang kedua adalah proyek infrastruktur nasional. Pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru negeri, dari jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, hingga infrastruktur digital, membutuhkan alokasi dana yang sangat besar dan harus berkesinambungan dari tahun ke tahun. Infrastruktur yang baik adalah fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yang pada akhirnya juga akan menguntungkan seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pensiunan dan ASN aktif. Yang ketiga adalah program perlindungan sosial nasional. Ini mencakup berbagai bantuan sosial bagi masyarakat yang paling membutuhkan, kelompok miskin, lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah harus memastikan bahwa program-program ini berjalan dengan baik dan tidak terganggu oleh keterbatasan anggaran. Yang keempat adalah program Koperasi Desa Merah Putih. Ini adalah program baru yang digagas untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa melalui penguatan koperasi. Program ini membutuhkan investasi awal yang tidak sedikit, tetapi diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan. Semua program ini secara bersamaan mempengaruhi timing dan keputusan kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kesejahteraan aparatur negara dengan kebutuhan pembangunan nasional dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat. Ini bukan perkara mudah dan membutuhkan kecermatan serta kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Ada yang sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut, yaitu soal wacana reformasi sistem penggajian dengan skema single salary atau gaji tunggal. Ini adalah konsep yang sudah lama disuarakan dan kini semakin serius dibahas oleh DPR dan pemerintah. Skema gaji tunggal ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem penggajian ASN yang selama ini sangat kompleks, dengan berbagai jenis tunjangan yang berbeda-beda antar instansi, berbeda antar daerah, dan sulit dipahami oleh pegawai itu sendiri. Dengan sistem gaji tunggal, seluruh komponen penghasilan, gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan berbagai tunjangan lainnya akan diintegrasikan menjadi satu gaji pokok yang lebih besar, lebih transparan, dan lebih mudah dipahami. Tidak ada lagi kerumitan perhitungan berbagai jenis tunjangan. Tidak ada lagi ketidakadilan antara PNS di kementerian yang kaya tunjangan dengan PNS di instansi yang tunjangannya kecil. Semua akan lebih merata dan lebih adil. Dan yang sangat relevan bagi para pensiunan adalah, dengan sistem gaji tunggal ini, manfaat pensiun yang diterima oleh para pensiunan berpotensi meningkat secara signifikan. Karena manfaat pensiun biasanya dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok terakhir. Kalau gaji pokok terakhir semakin besar, karena sudah terintegrasi dengan berbagai tunjangan,
maka manfaat pensiun yang diterima pun akan semakin besar. Ini kabar yang sangat mengembirakan bagi seluruh pensiunan di Indonesia. Bahkan ada wacana yang lebih jauh lagi, yaitu soal sistem pensiunan fully funded, di mana manfaat pensiun bisa dibayarkan secara lebih optimal dan berkelanjutan. Dengan sistem ini, diharapkan para pensiunan bisa menerima manfaat pensiun yang lebih layak dan mencukupi kebutuhan hidup mereka di hari tua. Ini adalah arah reformasi yang sangat positif dan perlu kita dukung bersama. Sekarang mari kita bicara soal timeline dari seluruh proses kebijakan ini. Ini penting supaya Bapak dan Ibu bisa memperkirakan kapan perubahan nyata itu akan terjadi. Perpres nomor 79 tahun 2025 sudah ditandatangani dan diundangkan pada tahun 2025. Artinya, payung hukumnya sudah ada. Sekarang di tahun 2026, tahap yang sedang berjalan adalah penyusunan PP teknis yang menjadi petunjuk pelaksanaan dari Perpres tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar, pemerintah menargetkan penyelesaian PP teknis ini di kuartal pertama atau kuartal kedua tahun 2026. Nah, kita sudah memasuki pertengahan Mei 2026. Artinya, kita sudah hampir di penghujung kuartal kedua. Semoga saja dalam waktu dekat, harapannya sebelum atau pada tanggal 16 Mei 2026 dan setelahnya, ada perkembangan positif dari pemerintah terkait penerbitan PP teknis ini. Setelah PP teknis diterbitkan, barulah proses implementasi kenaikan gaji bisa dimulai. Dan disinilah muncul pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh ASN dan pensiunan, apakah ada rapel? Apakah kenaikan gaji itu akan dihitung mulai dari Januari 2026 atau mulai dari bulan kapan? Ini memang belum ada kepastian resmi, tetapi secara logika kebijakan, kemungkinan besar pemerintah akan memperhitungkan pembayaran rapel sejak berlakunya kebijakan baru tersebut. Tentu saja ini masih harus menunggu keputusan resmi. Sementara menunggu, ada hal penting yang perlu diperhatikan terutama oleh para pensiunan, yaitu soal autentikasi di sistem Taspen. PT Taspen Persero memastikan bahwa pembayaran pensiun tetap berjalan setiap bulan tanpa hambatan. Sistem digital yang terintegrasi memungkinkan proses verifikasi dan pencairan dana berlangsung efisien. Teknologi autentikasi biometrik ini memudahkan pensiunan untuk melakukan verifikasi identitas secara berkala. Cukup dengan sidik jari atau pengenalan wajah, pensiunan dapat mengkonfirmasi status mereka tanpa harus datang langsung ke kantor Taspen. Ini tentunya sangat membantu, terutama bagi pensiunan yang sudah lanjut usia atau yang tinggal jauh dari kantor Taspen. Namun kami juga memahami bahwa tidak semua pensiunan familiar dengan teknologi digital ini. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh keluarga dari pensiunan untuk membantu orang tua atau saudara mereka dalam memahami dan menggunakan sistem autentikasi digital ini. Jangan biarkan mereka kesulitan sendiri. Dan bagi para pensiunan yang masih kebingungan, jangan ragu untuk menghubungi kantor Taspen terdekat atau mengunjungi website resmi Taspen di taspen.co.id untuk mendapatkan panduan yang jelas. Sekarang, mengingat kita sudah memasuki pertengahan Mei 2026, dan harapan besar tertuju pada perkembangan kebijakan yang mungkin terjadi sekitar tanggal 14 hingga 16 Mei 2026 ini, kami ingin menyampaikan beberapa rekomendasi penting bagi seluruh ASN aktif dan pensiunan. Pertama, tetap tenang dan jangan mudah terpancing informasi hoax. Informasi yang valid hanya datang dari sumber-sumber resmi pemerintah. Jangan percaya pada video atau foto yang tidak jelas sumbernya, meskipun terlihat meyakinkan. Kedua, pantau terus kanal informasi resmi. Beberapa sumber yang bisa Anda andalkan antara lain website Kemenpan RB di menpan.go.id, website Kementerian Keuangan di kemenkeu.go.id, website PT Taspen di taspen.co.id, serta akun media sosial resmi dari lembaga-lembaga tersebut. Ketiga, pastikan data diri Anda sudah lengkap dan up-to-date di sistem Taspen maupun di instansi Anda bekerja atau pernah bekerja. Ini penting agar ketika kenaikan gaji atau manfaat pensiun mulai diberlakukan, tidak ada hambatan administratif yang memperlambat proses pencairan untuk Anda. Keempat, dukung proses reformasi sistem penggajian dengan memahami wacana single salary dan memberikan masukan yang konstruktif melalui kanal-kanal yang tersedia. Suara Bapak dan Ibu sangat berarti dalam proses kebijakan ini. Kelima, bersabar dan tetap optimis. Proses regulasi memang membutuhkan waktu, tetapi fondasi hukumnya sudah ada, kemampuan fiskal negara ada, dan komitmen pemerintah pun ada. Tinggal menunggu proses teknis selesai dan momentum yang tepat untuk implementasi. Sebelum kami menutup video ini, kami ingin mengajak seluruh Bapak dan Ibu untuk berbagi di kolom komentar. Apa harapan Bapak dan Ibu terkait kenaikan gaji dan reformasi sistem penggajian ini? Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi timing kenaikan gaji? Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu tentang sistem autentikasi biometrik Taspen yang baru? Dan apakah Bapak dan Ibu setuju dengan wacana gaji tunggal yang manfaat pensiunnya bisa lebih besar?
Kami sangat menantikan pendapat dan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa referensi dari informasi yang kami bagikan dalam video ini bersumber dari Perpres nomor 79 tahun 2025, PP nomor 5 tahun 2024, serta data APBN 2026 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Semua informasi ini adalah informasi yang terpercaya, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kami berharap video ini bermanfaat bagi seluruh Bapak dan Ibu ASN aktif dan pensiunan dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan bagi kita semua. Semoga kenaikan gaji dan perbaikan kesejahteraan yang kita nantikan ini segera terwujud. Amin ya Robbal Alamin.